Shalom, selamat pagi Ibu Bapa dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, Yesus adalah teladan yang sangat baik bagi umat manusia ketika diperhadapkan dengan Tuhannya. Segala sesuatu di dalam dunia ini telah ditaklukkan di bawah Kristus. Apa saja yang telah ditaklukkan Kristus? Kedagingan, egoisme, kesombongan, dan maut. Yesus telah menunjukkan kepada umat manusia bahwa orang yang dibimbing oleh Roh Kudus dapat menguasai dirinya dengan baik, termasuk keinginan-keinginan kedagingan hawa nafsunya. Mereka yang berada di bawah tuntunan Roh Kudus tidak berorientasi kepada dirinya sendiri, tapi juga memberikan perhatian kepada orang lain. Tidak ada memegahkan diri dengan alasan apapun ketika orang sudah mengenal Kristus di dalam dirinya, sebab segala yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Juga ketika berhadapan dengan maut sekalipun, tidak lagi khawatir, sebab Allah telah memberikan kehidupan kekal bagi orang percaya. Ini semua adalah konteks ketika kita berhadapan dengan dunia dengan pergumulan-pergumulan di dalamnya. Yesus juga memberikan teladan yang sangat baik bagi umat manusia dalam hubungan komunikasinya dengan Allah. Satu kasih karunia yang besar ketika Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa yang baik, yang menawarkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dengan pengorbanan besar. Sebagai seorang anak, Yesus juga tunduk dan taat kepada Dia yang mengutusnya. Gambaran hubungan komunikasi ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa hubungan antara Bapa dan anak ialah hubungan yang tidak dapat terputus karena ada pertalian erat di dalamnya. Sungguh disayangkan ketika kita mempraktekkan hubungan yang kurang harmonis sebagai anak kepada bapaknya. Begitu juga sebaliknya, sungguh bersuka cita ketika kita mempraktekkan hubungan yang harmonis sebagai seorang anak kepada bapaknya sendiri. Lalu mengapa kita perlu taat kepada Allah? Sama seperti Yesus tunduk dan taat kepada bapaknya, supaya segala rencana Allah terjadi di dalam hidup kita. Semua rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia terjadi dalam pengorbanan Yesus Kristus. Walaupun sebagian besar umatnya menunjukkan perlawanan dan ketidaktaatan, tapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan teladan ketaatan, sehingga rencana Allah digenapi. Allah semua di dalam semua. Ini hanya bisa terjadi apabila kita menaklukkan kedagingan, egoisme, dan kesombongan kita di hadapan Allah, dan yang ada hanyalah ucapan syukur yang menunjukkan bahwa kita masih memerlukan pertolongan Tuhan. Segala rencana Allah yang indah pada waktunya itu hanya terjadi bagi orang-orang yang taat di dalam proses Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menggenapi setiap rencananya di dalam kehidupan kita secara khusus, dan menggenapi rencananya di dalam dunia ini secara umum. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, Anak-Mu yang tunggal telah Kau serahkan kepada kami untuk menebus dan menyelamatkan kami dari maut dan kebinasaan. Engkau juga mengajarkan kepada kami arti sebuah ketaatan. Kini kami dengan segala keberadaan kami dan yang kami hadapi setiap harinya, bertemu dengan pergumulan,
sukacita, dan duka cita. Di antara ketiganya itu seakan menuntut ketaatan kami dalam setiap situasi dan kondisi. Bimbinglah kami ya Roh Kudus. Berikanlah kekuatan kepada kami agar dapat hidup taat kepadamu Tuhan. Pakailah kami untuk penggenapan rencanamu. Pakailah kami untuk menunjukkan kuasa-Mu kepada mereka yang belum percaya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.